Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Du Hao merasa pusing. Dia membuka mulut dan menyemburkan 3 mulut besar darah. Kepercayaan dirinya terpukul. Dia disebut jenius sejak dia masih kecil, tetapi pada saat ini dia menemukan dirinya menjadi orang bodoh alami. 7 Magic Sword, tetapi mereka tersesat. Engah. Darah mengalir keluar dari mulut Du Hao. Darah menodai bajunya, tetapi Chen Nan belum menembak, tetapi Du Hao terluka di semua organ internalnya. Dia tidak bisa melewati levelnya sendiri. Semua organ rusak, berdebar. Du Hao jatuh langsung ke debu. Menghadapi keluarga Du, Chen Nan tidak memiliki hati yang welas asih, dan pisau sihir maut menunjuk langsung ke Du Hao, dan dia jatuh dengan kejam. Namun, pada saat ini, gelombang energi aneh muncul di bawah pisau ajaib, dan kecemerlangan berdarah melintas, dan Du Hao di tanah menghilang. Pisau ajaib maut yang tidak bisa dihancurkan menebas tanah dengan keras. Dengan suara keras, bumi terbelah dengan retakan besar. Lubang hitam celah besar ini, aku tidak tahu seberapa dalam, akhirnya mengerikan. Chen Nan sangat marah. Dia tahu bahwa celah itu kosong. Seseorang menyelamatkan Du Hao. Dia tidak memotongnya di sisi lain. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut bahwa orang yang datang mampu menyelamatkan orang di bawah 7 pedang ajaibnya. Sikat. Lampu merah menyala, dan seorang pria putih muncul di atas langit. Dia menginjak pedang terbang dan menjepit Du Hao di bawah tulang rusuknya. Awau, roh naga meraung dan menukik dari ketinggian, tetapi segera dihentikan oleh Chen Nan. Jangan impulsif, jangan ikut campur bahkan jika kamu tinggal di samping. Chen Nan menatap dingin pada orang yang akan datang. Ini adalah seorang pria muda berusia 20-an. Dia cukup tampan, pria langka dan cantik, pakaian putihnya berkibar-kibar dan aliran debu yang tak terlukiskan seperti peri. Sayangnya, ini adalah gulungan sihir ruang angkasa yang berharga dan sia-sia. Pria kulit putih di udara menggelengkan kepalanya, menyesal. Chen Nan tiba-tiba menyadari bahwa biksu ini benar-benar menggunakan gulungan sihir ruang yang sangat langka. Tidak heran Du Hao mampu menyelamatkan Du Hao dari pedang sihir maut. Baru saja, dia benar-benar terkejut, dan mengira dia memiliki monster tua dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia mengingat kata-kata wakil dekan, sebaiknya jangan terlalu ceroboh, nak. Dikatakan bahwa tuan muda keluarga Du tidak berkelahi sendirian. Mereka mengikat sekolah biara kuno dengan kereta mereka. Pintu ini kemudian ini pernah diklaim sebagai yang pertama di wilayah timur, dan saya tidak tahu apa alasannya bahwa itu belum lahir selama ribuan tahun. Kali ini Anda harus bertemu musuh yang sangat kuat di antara rekan-rekan Anda. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawa Anda. Petik 2. Pada saat itu, apa yang disebut Daomen dari wilayah timur? Chen Nan menatap pria kulit putih di udara dengan pisau ajaib kematian. Mendengar kalimat ini, pemuda tampan itu sedikit terkejut. Aku tidak bisa membayangkan bahwa lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan beberapa orang tahu bahwa keluargaku yang kuno ini benar-benar mengesankan. Dengan cara ini, apakah Anda benar-benar bergabung dengan keluarga Du? Chen Nan bertanya dengan dingin, saya ingin kembali lagi, dan ingin bergabung dengan keluarga Du untuk membangkitkan kekacauan di dunia latihan, atau hanya ingin mereproduksi kejayaan masa lalu. Sepertinya kamu tahu banyak hal. Pria muda berkulit putih memiliki senyum tipis di wajahnya, sangat tenang, dan benar-benar ada keadaan berdebu. Ada sebab dan akibat, pintu pertama kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang pertama adalah yang pertama sekarang. Omong-omong, mata pria kulit putih itu perlahan-lahan menjadi lebih tajam. Chen Nan memperhatikan permusuhan dari kata-kata orang kulit putih itu, dan dia tidak lagi dengan sopan berkata, diejek, lucu, biarawan itu benar-benar menghargai ketenaran dan kekayaan, jadi saya tidak tahu bagaimana Anda berlatih. Pria berbaju putih menginjak pedang terbang dan menatap Chen Nan. Dia bertanya, bagaimana kita bisa dilahirkan tanpa bergabung dengan dunia? Apakah Anda harus berpartisipasi dalam pertempuran ketenaran dan kekayaan setelah Anda memasuki WTO? Hah, tanpa basa-basi lagi, apa sikap Anda? Apakah Anda ingin membunuh saya seperti Du Hao? Aku melihat pesaingmu di langit, kamu adalah lawan yang kuat, aku benar-benar berharap untuk bertarung denganmu. Hahaha, keluarga kerajaan timur. Gerbang pertama Dongtu, benar-benar berkumpul bersama. Chen Nan tertawa dan berkata, apa yang kamu tunggu? Ayo, biarkan aku melihat gerbang yang disebut pertama, kekuatan gaib macam apa yang ada di sana. Petik 2. Aku punya beberapa saudara yang telah bergegas ke benua barat untuk melawan beberapa penerus tanah suci. Mereka telah menemukan lawan yang baik. Mereka hanya tidak berharap bahwa batu asahan terbaik ada di Dongtu. Aku benar-benar saya sangat bersemangat. Saya tidak berharap untuk bertemu Anda begitu cepat. Saya sudah menantikan pertempuran ini. Cahaya fanatik menyala di mata pria kulit putih itu. Astaga, beku macam apa ini? Menurut kata-katanya, orang-orang dalam keluarga ini tampaknya sangat agresif. Berlawanan dengan temperamen berdebu yang mereka tunjukkan. Pria berkulit putih di udara sepertinya melihat keraguan Chen Nan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang keluarga kami. Apakah kamu tahu nama pintu pertama kami? Namanya berkata, kekacauan. Petik 2. Perang kacau. Hei, ini benar-benar cara yang aneh. Jangan pikirkan itu, aku tahu alasan mengapa kau tertutup, goda Chen Nan. Namaku Li Changfeng, penguasa ketiga dari generasi muda keluarga, dan aku sekarang secara resmi menantangmu. Pada saat ini, sosok di langit mendekat dengan cepat, dan seorang pria muda berkulit putih datang dengan membawa pedang terbang. Itu mirip dengan Li Changfeng.
yang sama lapang dan berdebu, tetapi matanya berubah segera setelah jatuh pada Chen Nan. Antusiasme meningkat, menghancurkan temperamennya. Berubah, kamu akan membawa Du Hao pergi, aku akan menemuinya nanti. Saudaraku, ini tidak terlalu baik. Meskipun aku benar-benar ingin melawannya, bukankah keluarga Du yang lebih muda mengatakan itu, Chen Nan miliknya dan mereka akan menyelesaikannya. Li Changfeng berkata dengan mencibir, tuan pertama dari generasi muda keluarga Du telah dikalahkan. Selain perkelahian kelompok atau trik hitam, mengapa mereka bertarung melawan Chen Nan sekarang? Sekarang saya harus berurusan dengan Chen Nan. Maafkan mereka dan tidak ada yang perlu dikatakan. Petik 2. Sangat sombong. Bagaimana pendapatmu tentang aku? Chen Nan berkata dengan marah. Yang disebut Turki Timur hanyalah budak dari keluarga Chen, dan apa yang disebut pintu pertamamu lebih mirip denganku. Sebuah lelucon, saya berani membenci saya begitu banyak. Ya, tidak cukup tuan muda dari keluarga Du mati, apakah kita masih perlu mengambil pintu pertama dan memberi contoh? Petik 2. Saat itu, Du Hao, yang meninggal, bangun dan batuk dengan mulut besar darah, dan berkata dengan lemah, Chen Nan. Anda harus bangga, jika saya bisa melewati jalan kematian hari ini, saya akan bertemu Anda lain kali. Jelas, pintu seni bela diri ke istana tinggi telah dibuka untuk saya. Petik 2. Chen Nan tidak berbicara, diam-diam mendesak pedang sulap ketujuh surga dan surga, tiba-tiba mengorbankan pedang sihir maut, dan meretas ke arah Du Hao di langit. Ini memang musuh yang mengerikan, dan menjaganya menjadi momok cepat atau lambat. Ingin menyelesaikan masalah sepenuhnya dengan pisau. Namun, Li Changfeng jelas dijaga. Dia membawa Du Hao dan mengemudikan pedang terbang, membubung ke langit, dia lolos dari pisau yang mematikan. Hei, Du Hao tersenyum dingin di langit, apakah kamu takut? Setelah aku mencerna keuntungan di lingkungan yang mati, kamu bisa menunggu pemimpinnya, Chenan aku bisa memberitahumu, kamu akan sebulan kemudian. Bukan lawan saya, kematian Anda tidak jauh. Petik 2. Ini kamu sendiri. Berlatihlah selama ribuan tahun lagi. Kamu tidak akan menjadi lawanku dalam hidupmu. Aku menunggumu mati. Chen Nan memegang pisau ajaib di tangannya dan menatap dingin ke udara. Li Changfeng mendesak, Chang Ming membawa Du Hao pergi, dan kemudian aku ingin bertarung dengan baik. Aku telah menantikan pertarungan ini sejak lama. Li Changming mengambil Du Hao secara bertahap, tetapi suara Du Hao datang dari jauh, keluarga Chen yang telah jatuh seharusnya mati. Kebangkitan keluarga Du tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Chen Nan, darah terakhir Anda dari keluarga Chen, adalah pengorbanan terbaik untuk mengorbankan bendera darah keluarga Du. Apa yang terjadi 5.000 tahun yang lalu, wanita yang kamu sukai akan diambil oleh anak-anak keluarga Du dalam kehidupan ini, haha, hehe. Aku ingin kamu tetap membuka mata melihatnya, tetapi tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Suara Du Hao sangat dingin, dan dia terus bergerak di udara. Chen Nan tidak mengambil naga ilahi untuk mengejar, karena dia menemukan bahwa masih ada sosok yang masih berdiri di langit, dan sepertinya dia adalah seorang wanita di udara. Bayi naga, Long Xiao, mengguncang langit, melayang-layang di udara, tetapi Chen Nan memberinya perintah kematian dan tidak harus mengejar mereka berdua. Dia tidak ingin Dragon Baby mengalami kecelakaan, pasti ada banyak saingan kuat yang menunggunya di masa depan, dia berharap Dragon Baby akan pulih sesegera mungkin sehingga dia bisa membantunya di masa depan. Di kejauhan, ada banyak argumen dari para penonton di kejauhan. Kesombongan Du Hao membuat orang terdiam, tetapi pada akhirnya itu entah bagaimana dikalahkan. Sekarang ada anak keluarga Li yang dikenal sebagai gerbang pertama Dongtu. Oke, sekarang keluarga Du sudah pergi, dan akhirnya giliranku untuk bermain, kuharap kamu jangan mengecewakanku. Mata Li Changfeng bersinar dengan fanatisme, ini benar-benar keluarga gila, biksu mereka metode pikiran jauh berbeda dari hukum umum. Setelah mempraktikkan Taoisme ini, meskipun penampilannya semakin elegan tetapi lebih agresif di hati saya, itu membuat orang merasa luar biasa. Oke, kalau begitu kamu datang. Chen Nan modau Siang Tian, bayangan hitam di belakangnya tidak bergerak, 6 atau 7 senjata kabur ke atas dan ke bawah, terus berputar di sekelilingnya. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, pedang maut yang nyaris ajaib di tangannya adalah yang paling menonjol. Pisau sempurna yang substantif itu dingin dan memaksa. Sulit membayangkan bahwa ini bukan pisau fisik. Setelah memegang pisau sihir maut di tangannya, Chen Nan merasakan perasaan daging dan darah, yang membuatnya merasa bahwa ini bukan pisau energi. Tampaknya ada pisau ajaib di dunia ini, dan dia sekarang telah menangkap jiwanya. Memotong. Li Changfeng berteriak keras, melemparkan roda gila dari borgolnya dan melemparkannya ke arah Chen Nan. Pada awalnya, roda gila hanya seukuran cermin perunggu, tetapi dengan putaran, roda itu menjadi lebih besar, dan diameternya bahkan mencapai 1 kaki. Roda gila diisi dengan bilah bergigi, memancarkan cahaya yang menakutkan ini, dan dengan cepat menebasnya. Ini adalah teknik yang lebih umum dalam Taoisme. Senjata ajaib yang telah sakral dapat mengubah ukuran. Pria legendaris dengan kekuatan surgawi dapat menempatkan gunung dan sungai di lengan bajunya. Roda gila menjadi lebih besar dan lebih besar, dan diameter akhirnya mencapai 3 kaki. Roda gila bergigi besar dan ruang goncangan langsung semuanya bergolak. Biksu adalah yang paling misterius di antara beberapa sistem budidaya. Orang dapat melihat prajurit, penyihir, dan beberapa ksatria naga pada hari kerja, tetapi biksu yang sebenarnya sangat langka, apalagi menyaksikan persaingan mereka. Banyak penonton di kejauhan terperangah, dan banyak orang melihat biksu yang kuat untuk pertama kalinya.
Senjata yang sangat besar, luar biasa, bahkan jika tidak ada Taoisme yang terkandung di dalamnya, bahkan jika dihancurkan olehnya, saya khawatir itu akan berubah menjadi daging, dan banyak orang berseru. Menghadapi gigi yang luar biasa dengan diameter 3 kaki, Chen Nan menginjak Heavenly Demon 8 langkah dan bergegas ke samping dengan cepat. Ledakan. Terdengar suara keras, bumi bergetar hebat, roda gigi besar dan tajam meluncur ke tanah, meninggalkan parit dalam yang mengerikan di permukaan. Tiba-tiba ada tanda peringatan di hati Chen Nan. Dia meninggalkan gambar residu di tempat dan mengubah posisinya lagi. Ledakan, debu beterbangan, batu-batu ditindik, dan roda gigi besar meluncur keluar dari tanah, berdampak pada tempat Chen Nan di mana dia berdiri sekarang, menyerang selokan yang mengerikan. Di bawah kendali Li Changfeng, gigi tajamnya berubah seperti bayangan, mengejar Chen Nan, berputar dengan gila, dan menebas ke arah Chen Nan. Haha, kurasa kau menghadapi biksu murni untuk pertama kalinya, jangan mengecewakanku. Li Changfeng tertawa di udara. Setelah Chen Nan melintas ke kiri dan ke kanan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyingkirkan roda gila. Dia berhenti dengan cepat, menjalankan 7 pedang ajaib langit, dan mengangkat pedang mautnya. Klik-klik, petir hitam besar muncul di sekitar pisau ajaib, dan pisau hitam itu memancarkan cahaya aneh, yang sangat mengerikan. Buka, Chen Nan berteriak keras, dan pisau ajaib itu menebas dengan ganas ke roda gila yang menebas. Bayangan pedang hitam mengejar beberapa kilat, dan guntur meledak di udara. Kong, bentrokan logam yang keras terdengar, dan pandangan jauh dari orang-orang bergetar ketakutan. Banyak orang yang lebih lemah jatuh ke tanah. Roda besi besar itu sebenarnya terbelah oleh pisau ajaib, dan roda itu terbagi dua bergoyang di udara beberapa kali, dan kemudian hancur lagi, jatuh ke debu di langit. Di udara, wajah Li Changfeng langsung memucat. Ada hubungan halus antara senjata sihir biksu dan pikiran tuannya. Roda besi hancur, dan dia terpengaruh oleh beberapa. Chen Nan sedikit terkejut, dia tidak berharap untuk menggunakan 7 pedang ajaib dari langit untuk mengendalikan pedang sihir maut, begitu kuat. Dia telah melihat bahwa ger besar itu adalah harta karun, dan itu berisi kekuatan luar biasa. Ketika dia ingin datang ke senjata ajaib ini, sangat sulit untuk dihancurkan. Tanpa diduga, 7 pedang sihir keluar dan segera menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Apakah ini senjata ajaib Li Changfeng yang diandalkan oleh biarawanmu? Menurutku, itu benar-benar tidak terlalu baik. Jika kamu berhenti di sini, maka pertempuran berikutnya tidak akan ada ketegangan. Kamu terlalu muda untuk melihat para beku. Itu tidak lebih dari sebuah gadget untuk menanyakan arah. Jangan lupa bahwa nama fraksi kita adalah kekacauan. Itu adalah biksu yang paling berperang dan pejuang di antara para biksu. Li Changfeng menginjak pedang terbang dan berkibar putih, tetapi matanya memancarkan cahaya fanatik, memberikan perasaan kontradiktif, awalnya temperamen, tetapi menunjukkan postur yang agresif. Ah! Dia berteriak, meremas taktik pedangnya dengan kedua tangan, terus berubah, dan akhirnya kilatan besar kilat jatuh di sampingnya, vitalitas dunia bergolak keras. Para penonton di kejauhan terkejut, banyak orang telah melihat bahwa Li Changfeng mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Petir dan vitalitas langit dan bumi dapat digunakan olehnya. Meskipun ruang lingkup tindakan terbatas, itu cukup mengejutkan. Chen Nan juga sedikit terkejut, tetapi dia menggoda, hati-hati, jangan biarkan Thunderbolt memotong dirimu sendiri. Sikap Li Chang hampir jatuh ke pedang terbang, trik pedang di tangannya hampir salah, petir besar benar-benar hampir menabrak dirinya sendiri. Hati-hati, jangan benar-benar membelah diri menjadi arang kelabu. Ayo manfaatkan lidahmu, mati. Kilatan besar kilat terbang ke arah Chen Nan, klik, terdengar keras, busur besar menghantam di depannya, lubang raksasa sedalam 3 kaki muncul di kakinya, serangan kilat yang mengerikan benar-benar menakutkan tak tertandingi. Chen Nan bergerak cepat, menghindari petir yang kejam, ia menemukan bahwa Biksu Timur memang memiliki poin unik dalam mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Petir ini lebih padat dan lebih kuat daripada keajaiban penyihir tingkat yang sama. Banyak, klik-klik, ular perak melayang tinggi di atas langit, dan serangkaian kilat merobek kekosongan, dan terus membombardir. Petir dan petir yang kejam membuat penonton di kejauhan ketakutan. Biksu itu terlalu mengerikan. Teknik yang kuat seperti itu benar-benar tidak apa yang bisa bersaing dengan seorang master. Dengan gerakan di hati Chen Nan, ia mencoba mengendalikan perisai sederhana di sekitarnya, perisai ajaib dengan cepat terbang ke lengan kirinya, dan semua serangan kilat diarahkan ke sana. Boom, boom, petir besar terus jatuh, tetapi busur kuat itu semua mengalir ke perisai sederhana. Itu seperti lubang tanpa dasar. Diserap secara gila-gilaan. Energi petir tanpa akhir sulit untuk mengisinya. Tanpa perisai, Chen Nan dapat mengatasi serangan kilat seperti itu. Lagi pula, ia telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, dan pengalaman tempurnya sangat kaya. Namun, dengan perisai misterius di tangan, ia telah menghemat banyak kekuatan. Setelah perisai gila menyerap banyak energi petir yang kuat, tampaknya menjadi jauh lebih jelas, dan Anda dapat melihat banyak pola kuno secara samar-samar. Pada saat ini, Chen Nan memiliki perasaan aneh, Gudun tampaknya masih hidup, seperti pedang kematian, perisai ini tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Li Changfeng terkejut dan marah, dia tidak pernah berharap Chen Nan dengan mudah menyelesaikan serangan kilatnya yang kejam hanya dengan perisai aneh. Tangannya terus berubah, dan vitalitas langit dan bumi seperti gelombang laut, mulai melonjak ke arah Chen Nan. Tekanan yang tak terlihat membuat Chen Nan tampaknya terperangkap dalam lumpur, membuatnya sulit untuk bergerak.
Metode kontrol semacam ini yang mengendalikan kekuatan bumi dan bumi serta menjebak musuh dengan kuat memang mengerikan. Setelah menahan musuh, bisa dibantai secara sewenang-wenang. Li Changfeng mengendalikan langit dan bumi dan mengepung Chenan. Sambil mengucapkan mantra, dia memanggil petir dalam jumlah besar. Dia ingin mengecat tanah sebagai penjara, dan membombardir Chenan langsung di ruang yang dikontrolnya. Para penonton di kejauhan tidak berubah warna. Meskipun mereka tidak bisa melihat vitalitas dunia yang tak berwujud, mereka bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Setelah melihat penampilan Chen Nan yang keras, dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Hampir semua penonton merasakan hawa dingin, para biksu murni terlalu aneh, dan metode bertarung mereka tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Klik, kilatan petir menyambar bahu Chen Nan, baju bagian atas tubuhnya langsung menghilang, dan kilat itu perlahan-lahan menghilang ke udara, terhalang oleh perisai tubuhnya yang hampir substantif. Klik, klik, petir. Membombardir lagi dan lagi, Chen Nan mengangkat lengan kirinya dengan keras, dan akhirnya mengangkat gudun di atas kepalanya sebelum petir menghancurkan pakaiannya. Pada titik ini, ancaman kilat berakhir. Jangan berpikir bahwa dengan perisai ajaib, kamu dapat memblokir seranganku. Kamu tidak dapat membebaskan energiku dan kehilangan ketangkasanmu. Aku mengerti bagaimana kamu bisa menahan pedang terbangku dan membunuh. Li Changfeng Zhou memiliki ribuan sinar cahaya di seluruh tubuhnya, dan ribuan ruicai. Dia berdiri di atas piringan ajaib seperti frisbee, menggunakan taktiknya untuk mengendalikan pedang terbang, dan menebas ke arah Chenan. Pedang terbang satu kaki secara bertahap menjadi lebih besar. Akhirnya, pameran angin berubah menjadi pedang raksasa 3 kaki, dengan cahaya menyilaukan, menabrak gunung, dan turun, cahaya pedang menyilaukan mengerikan dan menakutkan. Li Changfeng berteriak, Chen Nan, kamu terlalu kecewa, kamu mati. Tidak mudah membunuhku. Chen Nan berteriak, buka saja. Pelindung tubuh di luar tubuhnya melompat seperti api hitam menyala, tubuh Chen Nan terus berjuang, dan roh dunia yang mengelilinginya juga sangat bergejolak. Chen Nan dan vitalitas surga dan bumi telah terhubung menjadi satu. Dengan perjuangannya, dunia dan bumi ini bergetar hebat. Apa? Chen Nan berteriak pada langit, energi eksternal melonjak, gas geng hitam benar-benar terbakar, kembang api hitam gelap naik ke langit, dan sepertinya membakar ke surga ke-9. Berikan padaku, ledakan. Seperti langit dan bumi, dunia bergetar dan bergolak hebat, dan ada ledakan keras. Ledakan, langit bergetar, dan retakan besar muncul di kaki Chen Nan, menyebar ke kejauhan, bumi retak, dan kekosongan pecah. Ledakan. Pada akhirnya, tanah yang luas itu runtuh sepenuhnya, bumi tenggelam, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul di tempatnya. Chen Nan akhirnya membebaskan diri dari pengekangan vitalitas dunia, dan vitalitas dunia yang melarikan diri melonjak ke segala arah. Pada saat ini, pedang terbang yang jatuh hanya bertabrakan dengan aliran udara Yuan yang sangat besar, dan pedang raksasa yang mempesona itu terbanting. Hancur. Chen Nan bergegas ke lubang raksasa, melonggarkan pisau ajaib di tangannya, dan membuat aksi pisau dengan tangan kanannya, menebas dengan ganas ke arah pedang terbang yang berputar di udara. Dentang. Pisau ajaib meretas pedang terbang, Mars berjatuhan, dan celah besar tercipta di atas pedang raksasa. Dentang. Pisau ajaib dikendalikan oleh Chen Nan, dan not kedua, ketiga, dan keempat terbagi. Saat ini, metode mengendalikan pedang sihir, meskipun bukan 7 pedang sihir langit, tetapi telah berhasil bertahan 10 pedang sihir yang tak terkalahkan, dan pedang terbang akhirnya pecah. Di udara, wajah Li Changfeng pucat, dan mulutnya mengeluarkan mulut besar darah. Pedang terbang ini adalah salah satu senjata sihir penting yang berhubungan erat dengannya, sehingga ia menderita banyak luka dalam. Kamu, ini, pedang itu. Li Chang terdiam, pedangnya terbang terbuat dari emas murni, dan itu adalah salah satu harta karun dalam keluarga. Pintu pertama bagaimana harta keluarga bisa menjadi fana, pedang terbang cukup untuk disebut pedang senjata dewa, dan dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Wow, ada raungan naga kecil, dan pisau ajaib dari udara dikeluarkan. Li Changfeng curiga dan bergumam, jiwa, dengan prajurit jiwa. Sikat, pisau ajaib dengan cepat terbang kembali ke tangan Chen Nan. Dia membaliknya dan melihatnya di masa lalu. Dia merasa ini adalah pisau yang sangat panjang, bukan dalam keadaan energi. Chen Nan, kamu membuatku benar-benar marah. Chen Nan mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, kekuatanmu tidak sebagus Du Hao. Jadi kamu tidak bisa menjebakku sama sekali. Pedang terbangmu telah dihancurkan olehku. Mengapa kamu masih melawanku sekarang? Petik 2. Tidak bisa dimaafkan, kamu terlalu kecil untuk menatapku. Li Changfeng berteriak, saya ingin memberitahu Anda bahwa orang-orang di gerbang perang yang kacau itu sama sekali tidak terprovokasi, Anda mati. Panggilan. Dengan suara udara yang pecah, sebuah drum pemukul Wang Jin Hao dihancurkan dari atas langit. Awalnya, itu bukan ukuran kepalan tangan. Kemudian, Wang Jin Hao dengan cepat menjadi lebih besar, dan akhirnya mencapai ukuran 3 rumah, seperti bukit. Ledakan. Chen Nan dengan cepat menghindari pukulan pertama, dan palu emas besar menghantam tanah, seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Bahkan para pembudidaya dalam pertempuran penampilan Sanli sangat menghargai tempat palu raksasa yang mengerikan, dan banyak orang yang terbalik karena tanah yang bergetar. Boom, boom. Palu emas yang sangat besar terus membombardir, membuatnya sulit untuk dilawan. Chen Nan harus dengan cepat menghindari. Namun, serangan gila Li Changfeng jauh lebih dari itu. Dia menjabat tangannya dan melemparkan sisi jaring kawat emas.
Pada akhirnya, dia berjabat tangan dan melemparkan 36 pedang terbang kecil yang tajam, yang dijalin ke dalam jaring pedang di udara rendah, dan dia bergerak menuju Chenan. Palu emas besar, jaring emas menutupi langit dan matahari, dan pedang terbang kecil memancarkan cahaya yang bersinar, terus-menerus berdampak pada ketinggian rendah, benar-benar menutupi Chenan di dalam. Oke, apakah ini kekuatan Anda yang sebenarnya? Chen Nan memegang pisau ajaib di tangannya, meningkatkan keterampilannya hingga batas, dan berteriak, 9 sihir 7 pisau sihir. Sikat. Sebuah cahaya hitam naik ke langit, 10 kaki pedang dan ons menyelimuti semua arah, dan tombak yang menakutkan sangat membelah jaring emas, menghancurkan palu emas besar, dan memotong banyak pedang terbang kecil. Engah. Li Changfeng meludahkan darah di mulutnya, wajahnya pucat, senjata ajaib dihancurkan, dan dia juga terlibat. Namun, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakitnya. Tangannya terus-menerus mengubah segel sihir, jaring emas yang rusak, palu emas besar, dan pedang terbang yang tersisa. Mereka menutupi dan menyerang Chenan lagi. Keledai itu miskin. Chen Nan mencibir, dia menyingkirkan Death Magic Knife, bahkan ketika palu raksasa menghantam tanah, dia mengangkat, meraih gagang palu, dia seperti Hercules of Heaven, dan dia menari seperti 3 rumah. Drum Weng Jin Hao menghancurkan Golden Net terlebih dahulu, lalu menghancurkan Flying Sword yang tersisa, dan akhirnya membanting Golden Hammer besar ke Li Changfeng di udara. Penonton di kejauhan benar-benar tercengang. Pria itu berperilaku seperti binatang buas daripada binatang buas. Itu seperti rumor. Itu seperti bukan manusia. Palu emas palu drum besar itu berat seperti bukit, tetapi melonjak ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dipukul dengan keras oleh Li Changfeng. Li Changfeng yang terluka parah tidak bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, sesosok terbang seperti kilat dan bergegas di depan Li Changfeng, sebuah tangan batu giok ramping menekan lembut ke depan, dan suatu saat ia melawan palu drum besar palu emas. Palu emas raksasa segera berhenti, tidak bisa bergerak di udara, dan tangan batu giok yang ramping menghentikan pengebirian palu drum emas, dan mengangkatnya dengan mudah. Ini adalah wanita yang sangat cantik, dia terlihat seperti tarian naga dan orang lain, dia memiliki alis melengkung, mata penuh aura, hidung waspada, dan bibir kemerahan. Wanita ini baru berusia sekitar 20 tahun. Tetapi kenyataannya sangat menakjubkan. Sosok Anggun sama sekali tidak sebanding dengan palu drum emas besar, tapi dia dengan mudah menggenggam gagang palu dan memperbaikinya di udara. Kamu tidak terlalu mengenal kedalaman Chang Feng, dan sangat sulit untuk bertarung dengan si cabul, itu benar-benar mempermalukan gelar tuan ketiga dari generasi muda keluarga. Suara wanita muda itu terdengar tajam dan manis, meskipun itu nada celaan, tetapi itu sangat indah. Itu kamu, Ruolan, bukankah kamu pergi ke barat? Aku tidak pergi karena aku mendengar sebuah misteri bahwa seorang tuan muda yang sangat mengerikan dilahirkan di bagian paling dingin dari benua timur. Dikatakan bahwa pria itu tidur di peti es selama 10.000 tahun dan tidak bangun hingga saat ini. Saya tertarik padanya sama seperti pria di tanah. Saya ingin bertemu dengannya sebentar. Li Ruolan menjawab dengan mudah. Chen Nan di bawah ini dengan jelas mendengar bahwa dia tidak hanya kagum dengan perilaku kultivasi wanita yang luar biasa di depannya, tetapi juga terkejut dengan kata-katanya. Tempat terdingin di bagian paling utara dari benua timur. 10.000 tahun yang lalu, ada altar Ruin Tao. Iblis besar dunia, Dongfang Xiaotian, datang dari sana. Musuh yang mati yang membunuhnya 10.000 tahun yang lalu juga berasal dari. Chen Nan memandang udara dengan acuh tak acuh, wanita yang luar biasa dan elegan, dan bertanya, apakah Anda juga seorang panglima perang yang kacau? Ya, Li Ruolan, pemimpin generasi baru Chaos Battle Gate. Wanita yang menakjubkan di udara, bibir ceri terbuka dengan ringan, suara menyenangkan seindah manik-manik besar dan manik-manik kecil yang jatuh ke piring batu giok. Astaga, tuan pertama dari generasi muda Chaos Daomen ternyata adalah seorang wanita. Chen Nan merasa sedikit terkejut. Tidak ada keraguan bahwa Li Ruolan juga seperti anggota keluarga lainnya, dengan penampilan yang elegan dan hati yang tidak kompeten. Kata-kata Li Ruolan selanjutnya mengkonfirmasi dugaan Chen Nan, dan matanya berangsur-angsur memancarkan cahaya panas. Dia memandang Chen Nan seperti seekor citah yang menatap mangsanya, mengatakan, ini benar-benar lawan yang langka. Kuharap kau bisa membantuku dalam satu gerakan. Masuk ke ranah urutan ke-6, aku benar-benar ingin bertarung denganmu sekarang. Petik 2. Preman wanita, bisik Chen Nan. Keindahan yang luar biasa seperti peri, sangat tertarik dengan pertempuran sengit, tampak sangat aneh. Namun, ini bukan waktu yang tepat. Aku memiliki kepastian untuk membunuhmu sekarang, tapi aku pasti akan terluka parah, sehingga aku tidak akan bisa melawan saingan kuat dari tempat yang sangat dingin di bagian paling utara dari daratan. Aku akan berada di bulan lain. Anda dapat mempraktikkan mentalitas perang kekacauan ke tingkat yang sempurna, maka Anda dan orang itu tidak dapat melarikan diri jika Anda ingin melarikan diri. Petik 2. Kepercayaan diri Li Ruolan, seperti peri, meskipun seorang wanita, memiliki sikap yang tak tertandingi dan kuat. Tempat terdingin di bagian paling utara dari daratan. Siapa orang yang kamu bicarakan? Chen Nan menunjukkan warna yang bermartabat, matanya berkedip pada Li Ruolan di udara. Li Ruolan diikat tangan segel, dengan cepat mengurangi palu emas besar palu, dan kemudian melemparkannya ke Li Changfeng berpaling ke wajah Chen Nan berbisik, ini adalah rahasia utama dari jalan yang rusak, tidak disengaja saya diberitahu tentang hal itu. Dikatakan bahwa itu adalah seorang pria yang telah tidur selama bertahun-tahun.
Dia baru saja bangun dari peti mati es beberapa bulan yang lalu. Jika berita itu menyebar ke seluruh dunia, itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Sudah dibiarkan menghadap ke selatan. Alasan untuk mengungkapkan kepadamu, karena orang itu tampaknya pergi ke selatan untukmu, aku tidak ingin kau dibunuh olehnya, karena kau adalah batu penajamku. Petik 2. Hei, Chen Nan mencibir keras, Li Ruolan, keluargamu benar-benar gila dan sombong. Terima kasih atas pengingat baikmu, tetapi kamu mengatakan bahwa aku batu asahanmu. Hah, karena itu yang terjadi, biarkan aku menajamkanmu hari ini. Lalu, dia mengarahkan pisau ajaib ke udara. Aku mengatakan bahwa jika kamu tidak bertarung hari ini, kamu tidak akan bertarung. Aku akan menemukan kamu setelah sebulan. Kuharap kamu bisa hidup sebulan karena ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhmu. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuhku. Generasi muda keluarga Du tidak ingin membunuhmu dan kemudian dengan cepat, dan saudara-saudaraku ingin menggunakanmu sebagai batu asahan untuk memasuki surga, ditambah musuh yang kuat dari utara. Kuharap kau saya bisa hidup karena saya berharap pada akhirnya Anda akan mati di tangan saya. Petik 2. Li Ruolan, yang berkibar putih, tenang dan tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan dia tidak bisa melihat niat membunuh sama sekali, tetapi Chen Nan tahu bahwa wanita ini mungkin bahkan lebih gila daripada Li Changfeng, kalau tidak, itu bukan generasi kekacauan pertama di generasi muda orang-orang. Peri berdebu seperti itu memiliki sisi gila, dan itu benar-benar memberi orang perasaan yang sangat aneh. Li Ruolan dan Li Changfeng secara bertahap pergi. Naga roh meraung lagi dan lagi, karena kalimat terakhir Li Ruolan, naga dewa yang lucu, membuatnya merasa harga diri terluka. Baby Dragon dengan cepat menjadi lebih kecil dan jatuh di bahu Chen Nan, berteriak dengan ketidakpuasan, apakah itu bukan bentuk yang sangat ajaib dari tubuh saya? Mengapa wanita itu masih mengatakan bahwa saya imut, saya hanya takut untuk berbicara dengan suara kekanak-kanakan sudah meraung keras, tetapi hasilnya masih bercanda, bayinya sangat marah, wanita itu terlalu benci. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata seperti susu dan susu, Chen Nan tidak bisa menahan tawa, dan suasana hati aslinya yang berat juga santai. Sial, setelah tubuhku pulih sepenuhnya, aku harus menangkap orang-orang yang berani membenciku hari ini, dan menempatkan mereka di ruangan hitam kecil, dan membiarkan mereka membuat anggur dan memanggang sayap ayam setiap hari. Baru-baru ini, Du Hao, yang berada dalam ayunan penuh, datang untuk menyerang keluarga naga kali ini, dan ia dikalahkan oleh kedatangan Chen Nan. Chen Nan menambahkan sejumlah besar kecatatan pribadinya. Namun, jalan di depan tidak cerah, dan menantinya akan menjadi lawan yang lebih kuat, dan usia pertarungan hitam akan datang lebih cepat dari jadwal. 3 hari telah berlalu sejak perang, dan pasang surut telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Chen Nan sekarang mati rasa dengan berita dan desas-desus itu, dan belum memperhatikan. Pada saat ini, dia berada di rumah keluarga naga. The Dragon Mansion hancur total oleh pertempuran antara Chen Nan dan Du Hao 3 hari yang lalu, dan berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan finansial keluarga Long tidak terbayangkan. Rumah mewah tidak ada artinya bagi mereka. Skala istana ini tidak jauh lebih kecil dari Long Mansion asli. Long Zifeng dan kakek Long mengucapkan banyak terima kasih kepada Chen Nan. Pada saat yang sama, sengaja atau tidak, ia diberi banyak waktu sendirian dengan tari naga. Di kejauhan, sungai itu runtuh, pantai penuh bunga, dan Chen Nan berbaring di rumput lembut dan hendak tidur. Tidak jauh dari situ, bayi naga itu makan dengan rajin di atas rumput di samping sungai di bawah layanan rajin dari beberapa anggota keluarga naga. Pemandangan di sekitar istana sangat indah, perbukitan hijau, air hijau, rumput harum. Setelah perjalanan panjang di berbagai kota dan kota, datang ke tempat seperti itu untuk kembali ke alam, Chen Nan merasa sangat santai. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah berjuang banyak pertempuran, dan ia terlalu lelah. Jarang memiliki waktu santai seperti itu. Chen Nan, terima kasih karena telah berani menyelamatkan keluarga naga. Seorang pria muda yang cantik dan anggun datang. Pendatang ini sangat tampan dan bisa dikatakan sangat cantik, dan dia disebut kecantikan yang tiada taranya, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, itu pasti akan mengejutkan Anda. Orang ini sebenarnya adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian pria. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini adalah tari naga. Long Wu memiliki sosok yang cantik, dan rambut hitam pendeknya hanya menutupi telinganya. Matanya jernih dan bersih, seperti air musim gugur, hidung kiong lurus dan bibir kemerahan, yang bersama-sama membentuk pasangan yang indah. Alih-alih mengenakan gaun panjang, ia mengenakan pakaian pria yang populer, yang terlihat sederhana, menyegarkan, dan mampu mengungkapkan keindahan netral, memancarkan suasana yang aneh dan mempesona, menyegarkan dan tak tertahankan. Chen Nan dan dia belum melihatnya selama berbulan-bulan, dan menemukan bahwa kecantikannya semakin berdebu. Hati setengah malaikat tampaknya mencemari dirinya dengan napas roh peri. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah menyelesaikan transformasi dan secara bertahap menyingkirkan keadaan pikirannya yang menyedihkan. Gadis yang cerah dan percaya diri itu secara bertahap telah kembali, dan ia telah berubah kembali ke tarian naga yang begitu energi dan percaya diri. Bodoh, jangan lihat kakakmu linglung, hei, makanlah. Long Wu tertawa kecil, dia memegang mangkuk buah, di mana diletakkan berbagai macam buah. Chen Nan memang terlihat terpesona sekarang. Ada banyak keindahan di dunia, tetapi Dragon Dance jelas yang paling unik. Temperamennya yang unik membuatnya bahkan menjadi fokus perhatian di antara banyak wanita cantik.
Adik laki-lakiku bisa disebut tiada banding. Aku orang yang vulgar, dan aku benar-benar terpesona olehnya. Dan, sifat sampah tidak seharusnya. Keduanya tampaknya telah kembali ke masa lalu, seperti di Akademi Kamikaze, dan membuka mulut mereka dalam pertarungan yang tidak terhalang. Namun, ini tidak merusak atmosfer, tetapi membuat mereka merasa lebih ramah. Yah, sayap ayamnya sangat lezat, dan anggur buahnya sangat manis. Orang-orang dari keluarga Long itu bodoh dan secara mekanis mengirim anggur dan daging ke rumput terus-menerus, mereka sedikit mati rasa, monster kecil itu seperti lubang tanpa dasar. Hingga sekarang, ia telah memakan 2 ekor sapi, 5 domba, dan 30 angsa, dan sayap ayam yang tak terhitung jumlahnya juga. Xiaolong hanya melihat Long Wu dan Chenan yang tidak bisa melihat jauh, dan kemudian dia bekerja keras lagi. Setelah Dragon Dance kembali, pena dan kertas gambar tidak pernah pergi. Sekarang dia duduk di rumput untuk melukis. Pria dalam lukisan itu persis adegan ketika Chen Nan bertempur melawan Du Hao. Saat ini, keterampilan melukisnya sedikit dan jarang, dan gambar berdarah cepat selesai setelah pena turun. Chen Nan dalam lukisan itu, dengan rambut panjangnya berdiri terbalik, pakaiannya berlumuran darah, dan pisau ajaib di tangannya ke langit, sepenuhnya mencerminkan momen tragis dan penuh gairah di medan perang. Lukisan itu benar-benar bagus. Aku tidak menyangka aku akan seberani itu, hei, layak untuk dikoleksi. Chen Nan tertawa. Dan, ini adalah keterampilan melukis kakak laki-laki yang baik, dan kamu akan mempercantikmu dengan sengaja. Jika tidak kamu terlihat seperti ini, bagaimana mungkin ada gaya tuan kecil? Long Wu memberinya tatapan putih, dipukul dengan kejam. Hei, kamu benar-benar bisa mengejekku, kenapa aku tidak bisa memiliki gaya master? Meskipun aku tidak berani menyamai master dunia, tapi bagaimana aku bisa menjadi master langka? Chen Nan membantah. Baiklah, saya akan menunjukkan satu lagi kepada Anda, dan menggambar wajah asli Anda. Long Wuxiao sangat brilian. Dengan kuas kecil di tangannya, sebuah gambar baru segera selesai. Aku pusing, sangat jelek bagiku, bagaimana aku bisa melihat apakah orang itu tidak sepertiku, dan aku akan membuat lukisan untukmu dengan pena. Setelah waktu yang lama, topik di antara keduanya tampaknya kurang, dan tarian naga ragu-ragu dan berkata, Chen Nan, kamu harus bersembunyi, kamu tidak bisa melawan mereka sendirian. Karena keluarga Du dikenal sebagai Turk Timur, kekuatannya jelas bukan milikmu. Sejauh yang bisa saya tebak, gerbang pertempuran yang semula dulunya diklaim sebagai yang pertama di wilayah timur, dan kekuatannya sama-sama tidak dapat diprediksi. Jika generasi tua dari dua keluarga ini melompat keluar, Anda tetap tidak bisa bersaing. Petik 2. Chen Nan tersenyum dan berkata, saya tahu semua ini, tetapi tidak ada tempat bagi saya untuk bersembunyi dari dunia. Meskipun orang-orang yang melawan Daomen gila, mereka tidak punya dendam terhadap saya. Tetapi keluarga Du berbeda. Saya tidak toleran dan tidak mungkin membiarkan saya hidup di dunia ini. Jika saya tanpa mereka, tanpa saya, itu sudah merupakan pola yang tidak ada habisnya. Tidak peduli di mana saya bersembunyi, mereka akan berusaha mencari saya. Petik 2. Jadi apa yang kamu lakukan? Dragon Dance bertanya dengan khawatir. Tenang, orang-orang kuat di dunia tidak terbatas pada dua keluarga ini. Seseorang berjanji padaku bahwa selama aku bisa mengalahkan tuan muda dari keluarga Du dan Li, akan ada ahli yang akan membantuku, dan mereka akan menghadapi generasi yang lebih tua itu. Petik 2. Janji ini tidak memiliki jaminan sama sekali. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan banyak Master Du Hao dan Li Ruolan sendirian? Jangan khawatir, aku memiliki lubuk hati yang paling dalam, orang-orang ini tidak bisa membunuhku. Chen Nan berkata dengan percaya diri, sekarang aku telah melangkah ke bidang ke-6, dan tidak banyak orang yang bisa membunuhku di dunia. Mereka tidak boleh memberi saya kesempatan, selama mereka membiarkan saya masuk ke bidang urutan ke-6, saya pasti akan membalikkan kedua keluarga ini. Petik 2. Long Wu tidak berbicara, dan mulai melukis lagi. Chen Nan di lukisan itu mengayuh naga dewa, membengkokkan busurnya dan menembakkan panah. 10 panah terbang melintasi langit, seperti meteor yang menyeret ekor panjang, menembak kepala 10 naga terbang, dan mayat naga besar berguling turun. Kuas yang luar biasa menangkap pemandangan pada saat itu di gulungan, sangat jelas. Long Wu dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu, dan kemudian menyerahkan kuas ke Chen Nan, berkata, datang dan buat gambar untukku. Chen Nan berkata dengan malu, aku khawatir aku tidak memiliki keterampilan sepertimu. Aku khawatir aku tidak bisa menggambarkan wajahmu yang tiada taranya di atas kertas. Long Wu Zan tersenyum, menawan dan indah, mengungkapkan pesona tanpa akhir. Gambar harus digambar dengan hati-hati, selama pikiranmu tercapai, karakter dalam lukisan itu secara alami jelas. Chen Nan membeku, diam-diam menyebar kertas gambar, mengangkat pena, dan mulai menulis dengan serius. Tentu saja, keterampilan melukisnya jauh dari sebanding dengan tari naga. Untuk mencapai kesempurnaan, ia melukis selama setengah jam. Wanita dalam lukisan itu benar-benar cantik dan tak tertandingi dalam senyum, matanya murni dan polos. Namun, Dragon Dance hanya meliriknya dan berkata, kelihatannya seperti dewa, bukankah orang dalam lukisan ini? Chen Nan membeku, sosok yang indah melayang ke dalam hatinya, semakin jelas, senyumnya lebih hangat dari matahari, lebih lembut dari air laut, lebih murni dari es dan salju lebih harum daripada bunga. Melukis untuk kakakku, benar-benar terganggu, memikirkan aku sebagai orang lain, itu benar-benar menjijikkan.
Long Wu tersenyum dan melempar pukulannya dengan keras. Bahkan ketika Chen Nan melangkah ke bidang urutan ke-6, dia merasakan sakit yang tajam. Melihat ekspresi canggung Chen Nan, Long Wu menggoyang-goyangkan rambut pendeknya dan tersenyum, aku tidak berharap kamu memerah. Hei, kalian seperti aku, kan? Aku bisa memperingatkanmu untuk tidak terlalu banyak berpikir. Petik 2. Chen Nan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun sekarang. Kata-kata Long Wu sangat kabur. Sepertinya dia, tapi bisakah dia memikirkan satu orang, dan juga seperti orang lain, dia toh tidak bisa mengatakannya. Oh, aku tersipu lagi oleh kakakku. Kadang-kadang kalian benar-benar imut. Baby Long akhirnya kenyang dan terbang, gemetar dan memerah susu, berkata, kamu juga sangat imut dan cantik, dan aku berharap yang terbaik untukmu. Long Wu tersenyum dengan cemerlang. Dia tampak sangat menyukai Xiao Long. Dia memeluknya erat-erat dan menyentuh tanduk naganya dengan intim, berkata, kalian yang kecil benar-benar kepala yang sedikit licin. Oh, dewa cerah menempel di sana, aku mabuk. Pada hari keempat, ketika Chen Nan meninggalkan keluarga naga, Dragon Dance berkata kepada Chen Nan, zaman Xuanzan akan datang. Kamu harus berhati-hati dalam pertempuran di masa depan. Jika kamu tidak mati, katakan padaku kapan kamu bersembunyi. Tenang, tidak ada yang bisa membunuhku, kamu harus berhati-hati. Naga dewa membawa Chen Nan ke langit dan terus-menerus terbang di atas rumah naga, langit yang dipantulkan oleh cahaya keemasan cerah adalah emas, dan kemudian membawa Chen Nan menuju Gunung Kunlun. Babak 48, datang ke Kunlun lagi. Gunung Kunlun yang megah memiliki ketinggian rata-rata di atas beberapa kilometer. Perbedaan ketinggian antara puncak dan palung terlalu besar, menghasilkan lanskap aneh dengan iklim berbeda di area yang sama. Puncak gunung dan hutan lembah di bawah 3.000 meter di atas permukaan laut adalah kuno dan tenang, dengan pemandangan indah, pepohonan hijau di bukit, bunga di lembah, dan banyak tempat seperti musim semi sepanjang tahun. Puncak di atas 5 atau 6.000 kilometer di atas permukaan laut ditutupi oleh salju, gunung yang bergulir dan puncak salju. Di gunung salju yang tidak berubah sepanjang tahun, ada teratai salju yang sangat berharga, yang merupakan harta gunung salju. Kunlun yang ceroboh, megah, perak dan komunitas hijau. Dari kejauhan, pegunungan Kunlun, hijau menghijau di bawah lereng gunung, dan mata air. Di atas lereng gunung, salju menutupi pegunungan, dan tidak ada tempat. Adegan yang begitu megah dan ajaib menarik banyak praktisi untuk tinggal di sini di pengasingan, ada beberapa seni bela diri kuno di daratan timur yang terletak di pegunungan ini. Chen Nan tidak ingin memprovokasi seni bela diri ini. Meskipun dia melihat sosok di hutan gunung, dia melewati roh naga secara langsung. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu yang jauh, Gunung Kunlun yang menjulang tinggi adalah tanah air para dewa, dan banyak makhluk abadi bersembunyi di Gunung Kunlun yang seperti mimpi. Namun, setelah perubahan besar di dunia, di bawah pengekangan hukum-hukum dunia, sulit bagi dunia untuk tinggal di dewa-dewa peri, Gunung Kunlun telah menjadi tempat suci bagi setan-setan di dunia. Di pegunungan Kunlun, Chen Nan memerintahkan naga dewa untuk melambat dan terbang melawan hutan. Gunung-gunung penuh dengan bunga dan tanaman eksotis, dengan aroma harum, dan semua jenis burung dan binatang langka melompat di pegunungan. Mereka dapat dilihat di mana-mana, dan mereka layak atas nama langit dan bumi. Ini bukan pertama kalinya orang ini datang ke sini, Chen Nan sudah mengunjungi sekali untuk mengeksplorasi misteri hidup dan mati Yuxin, Xiao Chengxi dibawa keluar dari gunung saat itu. Setelah melintasi puncak dan melewati lembah, puncak di ketinggian lebih dari 7 km muncul di depan Chen Nan. Ini adalah referensi penting untuk menemukan lembah Baihua, tempat peri kuno. Puncak ini bernama Tiantian, dan itu adalah puncak tertinggi di Gunung Kunlun. Puncak Tianfeng seperti pedang tajam yang lurus ke langit, gunung-gunung terbungkus perak, dunia es dan salju. Awan yang mengalir dan kabut yang berkeliaran dan melonjak di puncak gunung, menyerupai keabadian, benar-benar seperti menaiki Bliss Wonderland. Roh naga melambaikan sayapnya, bergegas ke langit, dan menghadapi arus dingin yang mengerikan, dan terbang ke puncak, yang tertutup salju putih dan dingin serta menggigit. Naga kecil itu menukik dari atas puncak, dan di bawah puncak itu terdapat pegunungan rendah. Ketika satu orang dan satu naga mencapai tanah, mereka segera merasakan kekayaan langit dan bumi di sini. Gambarannya seperti negeri dongeng. Beberapa puncak hijau di depannya muncul di matanya. Itulah tujuan perjalanan Chen Nan, peri kuno peninggalan lembah Baihua yang legendaris itu ada di sana. Dia memasuki Gunung Kunlun lagi untuk menemukan Yuxin dan Fajar. Datang, tentu saja, untuk menemukan tempat istimewa ini yang pernah membuatnya sedih. Sudah lama sejak tidak ada berita dari mereka berdua. Chen Nan benar-benar khawatir. Kali ini, untuk menyelamatkan keluarga naga, dia bergegas kembali ke tanah timur tidak jauh dari barat, melewati Gunung Kunlun untuk menemukan alasannya. Gunung Kunlun Duoling, surga dan bumi penuh dengan aura, pemandangan di gunung itu indah, bunga-bunga meledak, dan kicauan burung dapat terdengar di mana-mana. Ketika dia datang ke tengah gunung, Chen Nan terkejut, dia menemukan bahwa lembah Baihua telah menghilang, dan dua puncak rendah di sekitar lembah Baihua telah menghilang, ini benar-benar aneh. Chen Nan berpikir bahwa dia telah menemukan tempat yang salah, dan membiarkan Xiaolong membawanya berputar-putar di pegunungan ini, tetapi pada akhirnya dia akhirnya yakin apa yang terjadi di sini, dan peninggalan abadi kuno memang menghilang. Dalam hatinya, dia berdebar-debar, jika Yuxin dan Chen Xi mengalami kecelakaan, dia benar-benar menyesali hidupnya. Roh naga mendarat di lembah hijau dan lembah hijau,
Chenan terus mencari di tempat lembah Baihua, berharap menemukan petunjuk, tetapi pada akhirnya ia tidak menemukan apapun. Ada daerah terbuka yang luas, tidak ada bunga dan tanaman, tidak ada burung dan binatang buas, dataran terpencil yang sangat kecil, lembah Baihua tampaknya tidak pernah muncul di sana secara umum. Yusin, pagi. Setelah lama mencari, Chen Nan masih belum mengetahui bahwa Xiaolong mulai berteriak keras, dan suara anak muda itu terus bergema di gunung, yang menyebabkan kera mengaum di pegunungan, seolah meresponsnya. Di mana Anda pagi fajar? Chen Nan tidak bisa membantu tetapi memanggil. Setelah menyuntikkan kekuatan tertinggi, gelombang suara bergulir terus bergoyang di pegunungan Kunlun yang luas. Puncak jauh gempa bumi bergetar, dan burung-burung di pegunungan yang dalam bergetar. Binatang melolong. Tetapi, kecuali deru binatang itu, tidak ada yang menjawabnya sama sekali. Pada akhirnya, naga itu berubah menjadi naga ilahi setinggi 17,8 kaki, melayang di udara, jatuh naik turun, dan raungan naga besar, yang memulihkan seluruh gunung Kunlun agar tenang. Dengan keras, di mana kamu Yuxin dan Chengxi? Chen Nan dan aku datang untuk menemuimu di sini. Gunung Kunlun yang besar, kecuali suara Xiaolong, tidak memiliki suara lain, dan menjadi tenang untuk sementara waktu. Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah. Ini benar-benar aneh. Mengapa lembah Baihua menghilang? Apakah Yuxin dan Chengxi benar-benar mengalami kecelakaan? Juga, setelah keributan besar, mengapa monster yang kamu lihat terakhir kali tidak muncul? Dalam 5 hari ke depan, Chen Nan dan Xiaolong mencari seluruh Gunung Kunlun, selain dari beberapa sekte budidaya, mereka tidak menemukan apapun sama sekali. Baru pada hari ke-7 ketika Chen Nan dan Xiaolong berkeliaran di lembah Baihua yang asli, segalanya berubah. Chen Nan merasakan gelombang mental yang aneh. Seseorang diam-diam sepertinya mengawasinya. Dia berdiri dan berteriak ke utara, siapa yang akan keluar padaku? Xiaolong juga memperhatikan anomali itu. Ia terbang dari bahu Chen Nan ke langit dan berteriak dengan penuh semangat, kepala babi, ternyata adalah Anda, keluarlah dengan cepat, kalau tidak saya akan menyebut Anda babi panggang. Mencucuk, seiring dengan suara mendengkur, hutan di kejauhan bergetar dan dengan cepat keluar dari kandang babi. Esensi babi hutan. Sekilas tentang Chen Nan. Ketika dia datang ke sini terakhir kali, dia telah bertemu 4 monster kecil, esensi babi hutan, esensi rusa, esensi kelinci putih, dan seorang putri yang berisik. Babi hutan kecil di depannya adalah sari babi hutan terakhir. Babi hutan kecil memberitahu saya dengan cepat, apa yang terjadi di sini, mengapa Baihuagu pergi. Apakah Anda melihat Chengxi? Hulu-hulu. Babi hutan kecil sepanjang 1 kaki, dengan bulu hitamnya, matanya berkilau dengan kilau terang, mendengar pertanyaan Chen Nan, dan menjawab tanpa tergesa-gesa. Petik 2 petik 2. Chen Nan terdiam. Meskipun babi hutan ini bisa mengerti apa yang dia katakan, dia tidak bisa mengerti bahasa babi. Untungnya, Xiaolong adalah binatang mitos, dan dia dapat memahami arti dari monster ini dengan cara yang khusus. Dia menerjemahkannya tepat waktu, kepala babi mengatakan bahwa Baihuagu disembunyikan oleh beberapa monster besar menggunakan kekuatan supernatural tertinggi. Ketahui di mana mereka. Petik 2. Hati menggantung Chen Nan telah diturunkan, dan keluarga iblis Kunlun sangat mencintai Xiao Chengxi, berharap kedua wanita itu tidak akan mengalami kecelakaan. Saat itu, suara seorang gadis terdengar di hutan gunung, ini kamu lagi, kenapa kamu lari lagi? Di kejauhan, seekor burung jalak yang serba hitam dan cerah dengan cepat terbang. Itu adalah Putri Jalak. Itu merindukan apa yang disebut Chen Nan sebagai gagak, dan dia masih peduli tentang itu. Burung kecil, burung gagak kecil. Ini adalah suara yang berbeda dari Xiaolong dan Chen Nan. Bajingan, akulah Putri Pesek. Jalak kecil berteriak dengan marah pada Chen Nan, dan kemudian dia menatap Xiaolong dengan sedikit keraguan, menatapnya untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba berseru, kamu adalah naga kadal. Petik 2. Xiaolong tiba-tiba melonjak ke udara, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar. Kepala naga besar mendekati sang putri dan berkata, yah, apakah kamu ingin dimakan olehku? Birdie, tolong panggil aku Dade Dawei Baby Dragon. Mina Princess jatuh tiba-tiba dengan kejutan menabrak tubuh Piggy. Setengah jam kemudian, Chen Nan akhirnya mengerti apa yang terjadi di sini. Setelah Yuxin dan Chen Xi datang ke sini, dengan bantuan beberapa monster tua di Gunung Kunlun, mereka membalikkan formasi abadi kuno dan memasuki lembah Baihua lagi. Namun, kali ini sesuatu yang tidak biasa terjadi di lembah Baihua. Setelah kedua wanita itu masuk, lembah itu bahkan meledak menjadi ribuan sinar cahaya, mencapai langit, dan cahaya itu terus menghilang selama 1 jam. Kemudian, Qiulou Yuyu muncul di lembah Baihua, dan puncak-puncak di dekatnya penuh dengan Xianqi. Setelah Yuxin dan Xiao Chengxi berjalan ke istana, mereka tidak pernah keluar lagi. Namun, menurut perhitungan beberapa monster tua, mereka tidak mengalami kecelakaan, tetapi ada peluang besar di sana. Qiulou Yuyu. Ini muncul dengan sangat tiba-tiba, bahkan monster tua yang telah tinggal di sini selama ribuan tahun, tidak pernah menemukan jejak istana ini sebelumnya. Karena cahaya peri yang berasal dari istana abadi kuno ini, gunung-gunung di dekatnya dikelilingi oleh roh-roh peri Tao, dan beberapa monster tua takut untuk menarik orang-orang yang tergoda oleh dunia luar untuk mengidam-idamkan, dan akhirnya bekerja bersama untuk menunjukkan kekuatan magis yang hebat dan menggunakan gunung untuk bergerak. Teknik reklamasi tertinggi menghilangkan seluruh lembah Baihua dengan formasi kuno.
Chen Nan sangat terkejut, bukan hanya karena petualangan Yuxin dan Chengxi, tetapi juga karena mana surgawi yang ditunjukkan oleh beberapa monster tua. Saya takut bahwa beberapa leluhur iblis di pegunungan Kunlun yang luas sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan, tetapi mereka seperti para dewa barat dan dewa-dewa yang bertarung, dan mereka bersedia tinggal di dunia. Chen Nan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak tahu level apa yang telah dicapai monster tua ini.